Ijab kabul itu adalah serah terima tanggung jawab. Yang mungkin tadi nanti tidak sampai 2 menit, tetapi itu sangat luar biasa. Berpindah tugas, bahkan yang dulunya haram menjadi halal, bahkan menjadi ibadah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketahui ijab kabul adalah serah terima tanggung jawab, di mana ayahanda Kasdi memiliki putri yang bernama Erika yang telah dibesarkan, dididik, dijaga hingga hari ini akan diserahkan kepada Ananda Tri Adriasa sebagai calon suami putri. Jadi tugas yang selama ini diemban dilaksanakan oleh ayahanda Kasdi, tugas ini akan diserahkan kepada Ananda sebagai calon suami. Nah, ini merupakan amanah yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu dipegang Ananda Tri. Ya, amanah ini tolong jangan dianggap remeh, kan gitu Pak. Ada bahasa kita kan, bahasa kita sering dengar duduk nikah, tegak cerai. Alangkah menggampangkan institusi pernikahan. Duduk nikah, tegak cerai. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan meremehkan institusi namanya pernikahan. Ini merupakan ibadah yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul telah bersabda, barang siapa yang menikah, barang siapa yang berumah tangga, maka sungguh kata Rasul telah sempurna setengah imannya. Tidak ada ibadah yang bisa menyempurnakan iman seorang hamba kecuali dengan pernikahan. Maka karena ini merupakan ibadah kepada Ananda berdua, Tri dan Erika, bapak berpesan niatkan rumah tangga ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung apa yang kita niatkan. Kalau niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan keberkahan, maunah, barokah akan Allah berikan kepada Ananda karena niatnya memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami berusaha kepada Tri, Ananda akan menjadi seorang suami, ya, insya Allah akan menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah mudah-mudahan nantinya. Maka bapak berpesan, dia adalah suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa melindungi, menyayangi, mengayomi, suami yang bisa mendatangkan rasa aman terhadap wanita yang dinikahi, termasuk anak nanti yang ada di dalamnya. Bagaimana kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, anak yang ada di dalamnya, istri, wanita yang baru akan kita nikah itu merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia, merasa terlindungi, merasa terayomi dengan adanya kita sebagai seorang suami. Ya, terkadang kita sering melihat di media ancaman itu ternyata datangnya tidak dari orang-orang jauh Pak, kadang dari suami sendiri. Ya, mungkin juga ada video kemarin anak kecil dipukul oleh keluarganya, ya ada sempat video besar itu, ternyata orang-orang dekat ternyata ancaman, bukan orang-orang jauh gitu loh. Nah ini tolong dihindari. Ananda Tri, bagaimana Erika itu bahagia di tangan Ananda. Nah ini makanya ini merupakan kewajiban nafkah secara batin. Nafkah secara lahir, bagaimana seorang suami itu bisa mencukupi sandang, pangan, papan. Ya, makan diberi, kebutuhan dicukupi, baju diberi, ya, semua dicukupi. Kan kami pernah mendapat laporan, seorang istri bahkan suaminya sampai tidak bisa memberikan pakaian dalam, sampai mungkin ya pelit atau nggak tertekan. Ini kewajiban seorang suami, ya Ananda Tri, ya itu. Nah, khusus Ananda Erika, bapak berpesan nanti kalau sudah menjadi pendamping seorang istri dan seorang ibu, maka bapak berpesan ya takzim hormat kepada keluarga ini, ya Ananda Tri, Ananda akan menjadi imam Ananda. Ya maka layani dia, ya cukupi kebutuhan batinnya. Ini kewajiban seorang istri. Ya sering mengatakan harga diri seorang istri itu ada pada ketaatan pada suami. Dia taat pada suami, dia hormat pada suami, dia taat pada suami, maka dia akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada bakar ya, asam. Itu kewajiban seorang istri ya. Nah, untuk kalian berdua, bapak berpesan Ananda Tri dan Erika sebagai seorang muslim, bapak berpesan rumah tangga di dalam